Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut eh, saya sampaikan terkait dengan teknis penggunaan Learning Management System atau LMS untuk PPG dalam jabatan 2023. Yang pertama, Bapak Ibu silakan masuk sesuai dengan akun SIM PKB-nya masing-masing. Di sini bisa kemudian pilih kelas diklat. Apabila belum muncul kelas diklat, Bapak Ibu bisa ganti peran, kemudian pilih pengguna. Nanti di situ akan muncul kelas diklat yang kemudian Bapak Ibu ikuti atau rekan-rekan ikuti. Kemudian di sini bisa diklik kelas diklatnya sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ikuti. Kemudian di sini ada link. Nah, diklik di sini. Nah, pertama Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian perlu dipahami bahwa di dalam LMS ini saya akan mencoba berperan sebagai mahasiswa ya, siswa di sini. Itu ada beberapa peraturan LMS gitu ya, atau spesifiknya di dalam LMS PPG ini itu diterapkan peraturan restrict akses atau akses terbatas. Nah, terbatas itu nanti ada prasyarat untuk bisa kemudian melakukan aktivitas-aktivitasnya. Baik, kita coba lihat saja. Ini misalkan di dalam pendalaman materi. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa explore LMS ini sampai dengan batas hari pelaksanaan PPG. Pendahuluan mestinya bisa dibuka. Kemudian ini di orientasi juga bisa dibuka. Di sini ada panduan, simulasi, cara dan unggah membagikan file dan sebagainya. Di sini ada Bapak Ibu, tinggal kemudian dipelajari. Kemudian Bapak Ibu bisa navigasi dari sisi kiri, ini ada siklus 1, atau di sebelah sini juga sama, bisa diklik ya, pendahuluan siklus 1. Nah, saat ini kita misalkan ada di siklus 1, kemudian pendalaman materi. Nah, jadi siklus 1 diklik, kemudian pendalaman materi diklik. Nah, di sini ada bahan bacaan, Bapak bisa nanti unduh, nanti sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kemudian ada daftar hadir. Daftar hadir ini nanti yang mungkin ada beberapa setting ya, yang jelas biasanya daftar hadir ini dilakukan oleh dosen atau instruktur, sehingga Bapak Ibu tidak perlu kemudian mengisinya. Nah, di sini pertama Bapak Ibu perlu paham restrict access ya. Misalnya di sini ada aktivitas hari pertama, ini identifikasi masalah. Ada aktivitas 111A, pengantar identifikasi masalah, dan 111B, ruang kolaborasi identifikasi masalah. Nah, di 1.1.1A ini tidak terbatas atau tidak restrik ya, karena pertama kali dilakukan. Namun di 1.1.1B ini, ruang kolaborasi identifikasi masalah, itu ada restrict access. Maksudnya Bapak Ibu harus telah melakukan aktivitas sebelumnya, yaitu 1.1.1A. Nah, ini ya, misalkan ini ya, kita coba lihat. Ini masih terbatas, ini tidak bisa diklik karena terbatas. Ini saya berperan sebagai mahasiswa ya, sebagai siswa. Tapi kalau kita sudah lakukan, jadi nanti caranya di sini dilakukan, diklik ya. Klik bagian pengantar. Nah, kemudian sudah terlihat selesai di sini. Nah, ini nanti kalau sudah diklik, Bapak Ibu akan muncul ya, di sini ada tautan, atau mungkin di sini juga kadang-kadang admin kelas juga akan melampirkan, misalkan sudah di perangkat pembelajaran nanti ada 3 kelompok dan seterusnya, itu di deskripsi sudah ada link untuk kelompok 1, kelompok 2. Yang penting Bapak Ibu tadi harus diklik supaya nanti statusnya menjadi selesai. Nah, kalau status ini sudah selesai, maka nanti yang aktivitas selanjutnya 1.1.1B, ruang kolaborasi ini sudah bisa dilakukan. Gitu ya. Ini nanti sama sampai dengan ke sini ini kan belum bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan kalau yang ini sudah diklik dan dilakukan. Nah, ini 111B ini Bapak Ibu atau saudara sekalian wajib atau harus melakukan pengiriman satu forum ya. Misalkan ini. Nah, di sini
klik saja tambahkan topik baru, kemudian ditulis di sini misalnya sesuai dengan arahan atau deskripsi di LMS dan juga arahan dari instruktur atau dosen gitu ya. Nah, kemudian sama sampai dengan di sini. Nah, ini saya akan kembali ya. Ini misalkan di sini saya harus mengirim, misalkan saya mengirim di sini. Kalau sudah saya lakukan, maka ini selesai. Selesai, kemudian baru saya nanti bisa melakukan aktivitas yang selanjutnya, yaitu hari kedua diskusi dan penguatan identifikasi masalah. Nah, ini perlu diklik juga, karena ini kalau belum diklik, maka nanti untuk unggah tugas tidak bisa diklik. Maka yang ini juga harus diklik, sehingga atau kemudian diikuti. Ini untuk langsungnya sesuai dengan jadwal di kelas masing-masing. Kalau nanti statusnya sudah selesai, Bapak bisa kembali, kemudian baru bisa mengunggah tugas. Nah, unggah tugas atau tagihan ini sudah dilakukan kalau sudah melakukan aktivitas yang sebelumnya. Nah, ini nanti tinggal diklik. Cara unggah tugasnya adalah Bapak Ibu kirimkan pengajuan tugas atau laporan. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu tarik file ke sini atau di drag, atau Bapak Ibu bisa juga memilih berkas dari komputer atau dari laptop Bapak Ibu masing-masing dengan cara klik unggah berkas, kemudian nanti choose file atau pilih file, kemudian pilih file yang Bapak Ibu akan upload yaitu LK1 gitu ya. Kemudian nanti jangan lupa klik simpan perubahan, karena kalau tidak disimpan nanti akan berstatus draft gitu. Jadi belum submit, karena nanti untuk keperluan dinilai oleh instruktur. Jadi jangan lupa klik simpan perubahan dan jangan lupa bentuknya dokumennya juga PDF. Baik, demikian Bapak Ibu. Jadi tadi ada beberapa teknis sederhana dari LMS atau Learning Management System. Dari mulai masuk, kemudian tentang restrict access atau akses terbatas, kemudian forum, sampai kemudian pengajuan tugas. Mohon dipahami, mohon dicek kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara sekalian paham dan bisa melakukan aktivitas LMS dengan lancar. Terima kasih.